Bang, berarti ini awal mulanya kasus ini terjadi pada tahun 2019. Apa seperti apa sih? Ini awalnya tahun 2020. Oke. Ya, awalnya tahun 2020 ketika ini diajukan proses PKPU. Oke. Ya, Untuk proses PKPU diajukan. Seperti itu. kejadian sendiri, untuk operasinya sendiri di daerah mana? Lalu kenapa akhirnya baru sekarang di up-nya begitu kan? Jadi sebenarnya operasinya ini beralamat di Jalan Pajajaran 1 Bogor. Ya. Kasus ini sebenarnya sudah lama. Hanya kita gulirkan kembali kemari karena kemarin pemberian restitusi yang menurut kami itu tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita, baik undang-undang kejaksaan. Satu, diberikan kepada orang yang mengaku-ngaku ataupun yang mengakuisisi anggota di bawahnya semua. Bahkan apa? Bahkan mengaku-ngaku LP, semua yang ada LP-nya itu di bawahnya. Kan aneh. Dia siapa? Kita nggak pernah berikan surat kuasa. Terlebih dari orang yang mengaku ini, dulu itu ada klien saya. Saya sudah bela itu di pengadilan. Hak-haknya mereka saya sudah bela di pengadilan. Sekarang masih klien kan? Sekarang nggak tahu dia merasa klien atau enggak. Tapi Sekarang, bagi saya sih nggak penting itu. Bagi saya yang mantan. penting, bagi saya yang penting bagaimana membela, menyatakan ini yang benar itu benar. Ya, itu aja yang penting bagi saya. Seperti itu, Bu. Oke. Mungkin berarti keinginannya di sidang selanjutnya adalah pihak-pihak terkait akan datang betul ya, Ya. Bang? Keinginan kita sidang berikutnya datang. Keinginan yang pertama karena keterbukaan hati dari dua paguyuban ini, mari duduk sama-sama. KSB itu siapa? Ketua Sekretaris Bendahara untuk menerima restitusi. Kan ada 3 kelompok. Kalaulah Kajari Bogor itu bijak dalam bersikap, duduk sama-sama bertiga ini. Ya, duduk sama-sama bertiga. Oke, siapa Ketua Sekretaris Bendahara untuk menentukan menerima restitusi, selesai permasalahannya. Tapi dari pihak tergugat 4 ini tidak setuju. Dengan alasan apa? Dengan alasan kami ditunjuk sesuai putusan. Ini sesuai putusan mana? Amar putusan. Makanya belajar yang benar gitu loh. Jangan goblok dipiara. Amar putusan itu tidak ada menunjuk. Tapi dalam pertimbangannya itu ada. Memberikan restitusi itu kepada koordinator korban. Itu jelas. Nah, koordinator korban inilah nanti yang disuruh membuat paguyuban dibentuk. Jelas kok porsinya, tapi ini mengaku-ngaku. Tapi karena peraturan di kita 3 orang boleh membentuk perkumpulan, langsung mengklaim 2356 ini anak buahnya di bawah anggotanya. Yang anehnya, gobloknya nggak ketulung. Sudah seperti itu mengaku di aktanya, kemarin menyebarkan formulir untuk menjadi anggotanya. Kan satu sisi dia sudah ngomong A, di belakang lagi ngomong B. Itu goblok nggak itu? Ya, seperti itu ya. Jadi itu kalau orang bilang itu gobloknya Pol. Ya. Tapi itu urusan mereka lah. Ya. Jadi ini kami sampaikan, kami hanya mau duduk perkara ini selesai, mau seperti apa, kita membuka ruang kok. Kita bukan mau ketuk-ketukan. Kalau memang mau 3 perkumpulan duduk bersama-sama, silakan monggo. Bukan gampang kok ngurusin itu. Rentang pidana kok itu. Jadi ingat sama Bapak Ibu sekalian, besok-besok ini kalaupun ini dilakukan penjualan aset, ibu-ibu bagian daripada 2356 dan tidak mendapat restitusi dari hasil itu, ibu boleh mempidanakan. Kenapa? Jelas kok putusan pengadilan kok. Saya rasa seperti itu. Makasih. Oke. Bang, lalu mungkin kalau misalkan pahitnya pihak-pihak terkait tidak hadir di minggu depan, langkah apa yang akan dilakukan oleh pihak kuasa hukum? Kalau aturannya kan ada, Bang, jadi maaf, begini. segini Bang. Aturan persidangan. Bang, maaf segini. Maaf, maksudnya mikirnya segini. Biar nggak kepotong mukanya. Aturan segini. persidangan kan ada. Aturan persidangan itu 3 kali panggilan. Kalau tidak 3 kali panggilan berarti sidang lanjut dengan putusan first step. Sidang lanjut. Tapi kan aneh lah, pejabat negara dipanggil sidang sampai nggak datang 3 kali kan. Aduh, apa kata dunia gitu loh. Ya, seperti itu. Jadi itu kita ikut aturan. Dalam persidangan itu pemanggilan itu sampai 3 kali kepada para pihak. Kalau 3 kali tidak datang, contohnya tergugat ini kan ada 4, datang nggak datang, yang minggu ini besok nggak datang dia, yang 1 datang, boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah 3 kali salah satu tergugat dipanggil tidak datang, maka sidang berikutnya dia ditinggal. Sidang berlanjut kepada pembacaan tuntutan gugatan. Ya, seperti itu.
Oke. Nah, untuk mungkin setelah itu apa sih yang ingin diinginkan dari para korban? Apakah memang benar-benar ingin semuanya dikembalikan ke korban atau bagaimana nih Bang gitu? Karena kan bisa dibilang tadi juga ada kejanggalan, beberapa aset juga tidak diserahkan kepada korban. Ini gimana nih Bang? Ya sebenarnya kalau keinginan sih ya maunya uangnya mereka yang disimpan di koperasi itu kembali, ya kan? Maunya itu seperti itu, siapapun itu normatif. Tapi kita kan melihat apakah cukup aset-aset yang menjadi objek sitaan ini dikembalikan secara proporsional kepada anggota korban. Yang sekarang aja hanya 4 kerugian total dari LP ini itu 899 miliar ya. 899 miliar. Paling itu objek yang dipegang jaksa paling berapa? Makanya kenapa kita buat tugas Kapolri itu ya barang ini pertama bergulir dari Mabes. Kenapa kita tarik di sini? Kenapa 47 itu mana barangnya? Kenapa kita diserahin? Mobilnya 17 itu mana? Jangankan mobilnya, rodanya kagak, bautnya kagak ada kelihatan. Ya, jadi barang bukti di persidangan. Kan aneh. Jadi cobalah stop membohongin masyarakat dalam proses persidangan. Ini adalah masing-masing korban dan fakta putusan persidangan sekarang sudah dibuka lebar di sini. Cara seperti itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan Bang Herwanto? Saya mau nambahin sedikit aja ya. Tadi Pak Surya sudah menyampaikan bahwa hanya karena mereka ini membentuk paguyuban. Kemudian kejaksaan saya nggak tahu ada angin apa ya, kok dia bisa memberikan aset-aset ini ke tangan orang yang membentuk P3SB ini. Namanya saya nggak tahu karena nggak terkenal. Jadi saya bingung kok bisa menunjuk P3SB ini sebagai koordinator. Padahal waktu mereka mendirikan paguyuban ini itu jumlahnya kalau nggak salah 6 orang ya. 6 orang pun 3 mundur diri. Nah, yang 4 orang mundur diri. Jumlahnya 6 orang membentuk paguyuban. Dalam perjalanan 4 orang mengundurkan diri. Karena apa? Karena tidak sejalan katanya. Kok tiba-tiba orang ini ditunjuk sebagai koordinator tanpa ada berita acara. Nah, saya nggak tahu di kejaksaan ini, mudah-mudahan nanti Pak Surya mengatakan Kejaksaan Agung jangan sampai hebat di atas, tapi anak buahnya ini ya melakukan praktek-praktek yang memalukan ya, melakukan praktek-praktek yang merugikan oleh oleh Kejari Bogor ya. Kemarin saya begitu terima undangan, tiba-tiba langsung diserahkan, nggak lama dari situ langsung ke Bali menyerahkan aset-aset ini. Menurut saya begini ya, tolong hadapi gugatan kita minggu depan kalau bisa hadir biar terang menderang sebenarnya dari pihak Mabes Polri itu berapa jumlahnya, terus yang diserahkan berapa, kenapa ditunjuk, biar kita juga pengen tahu nih, pengen tahu yang sudah terjadi itu apa ya. Jangan sampai ibaratnya ya orang-orang ini nunggu 5 tahun ya, sudah 5 tahun berjuang, tiba-tiba ada orang yang mengaku bahwa dia sebagai koordinator mewakili 2000 sekian ya, padahal kemarin saya sudah sampaikan, dia kemarin ngomong katanya Novita itu penyusup, tidak ini bukanlah pejuang dan sebagainya lah pokoknya. Nah sekarang saya mau nanya sama Tante itu, kalau dia bisa tunjukkan satu aja foto dia pernah berjuang untuk anggota-anggota ini, ya tolong tunjukkan saja fotonya. Mungkin pernah demo di Mabes Polri, pernah di Monas, atau pernah di mana lah. Perjuangan dia benar-benar, bahwa benar dia itu berada di tengah-tengah korban ini, benar-benar berjuang untuk anggota yang sudah menjadi korban. Jangan di penghujung sudah mau putusan, sudah menerima enaknya aja, tiba-tiba ngaku sebagai koordinator. Nah, jangan begitu ya. Ibaratnya sesama korban, sesama anggota nggak pantas begitu. Apalagi sekarang muncul lagi ya, ibaratnya katanya pengacara itu nggak penting ya, tapi tiba-tiba dia juga bawa pengacara ya. Terus juga dia tahu diri lah gitu, sekali lagi ibaratnya kalau memang menjadi koordinator, jadi koordinator yang baik dan tahu diri dari saja. Bang, ada kemungkinan ini adanya permainan Bang? Ya dugaan sih ada ya, karena begini, tidak masuk di akal sehat saya ya. Saya puluhan tahun jadi advokat, tidak masuk di akal saya kalau seandainya Kejaksaan Negeri Bogor bisa menunjuk P3SB itu sebagai koordinator, itu nggak masuk di akal. Jumlah dia hanya puluhan. Saya sendiri aja ya, anggota saya
seribuan. Pak Surya juga besar. Ya, Rizky dan Pak Arif ini besar-besar semua, ibaratnya gajah-gajah semua jadi satu. Nah tiba-tiba yang ditunjuk ini, ya elah, ini jumlah cuma berapa puluh. Nah berarti kan kalau kita menduga sih boleh-boleh aja, ada apa nih, apa dikasih angin apa nih, ya kan, ya boleh-boleh aja kita menduga, jangan-jangan kok bisa dia yang ditunjuk gitu. Tapi nanti lihat aja lah, nanti semua pasti kena batunya nanti, percaya. Oke bang, aman bang? Ya. Udah, aman bang? Oke.